Oke, bacaan untuk Aries Mei 2022. Kita lihat untuk Aries. Venus. Oke. Seven of Wands. Queen of Wands. Fire and fire. Hangman, Knight of Pentacles, Two of Cups. Oke, so yang aku lihat di sini, kamu sekarang ada di masa-masa Hangman. Like, kamu nggak ngelakuin apapun. Dan kamu sadar kalau kamu tuh lagi stuck. Kamu sadar dalam situasi kamu tuh lagi kayak nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus gimana. Dan aku lihat di sini kamu frustasi sama keadaan itu. Kamu nggak pingin dalam keadaan stuck. Dan aku ngeliat di sini kayak kamu sedang berpikir. Jadi kayak bukan berpikir doang sih. Aku ngerasa gini. Kamu ada di masa-masa Hangman. Dan kamu sadar kalau itu gak baik. Karena kamu stuck. Dan kamu sedang coba untuk nge-fight si masa the Hangman ini. Ngerti gak? Kamu gak pengen stuck. Jadi kamu kayak, oke, gue gak boleh stuck. Oke, gue gak boleh stuck. Dan gue harus ngapain? Kayak gitu. Gue tahu ini nggak baik. Aku ngelihat di sini kamu seperti orang yang banyak menahan perasaan. Apalagi di sini keluarnya Venus. So I think this might be a bit about someone or relationship. Banyak perasaan-perasaan yang kamu pendam dalam apa ya, mungkin udah cukup lama yang nggak pernah kamu omongin ke orang, misalnya kamu simpan sendiri, dan sekarang perasaan ini sudah membludak dan kamu tahu kamu nggak bisa kayak gitu terus. Aku ngeliat di sini ada kemungkinan kamu menyukai seseorang. Mungkin kamu cowok nih. Kamu menyukai seseorang. Orangnya menurutku di sini ditampilkan oleh seorang Queen of Wands. Atau bisa juga kamu cewek, kamu memikirkan seseorang yang memang ya, kamu punya perasaan. Kalau bukan kamu cowok, kamu ngerasa kamu pengen fight buat orang ini. Kayak orang ini sangat menarik di mata kamu. Dia sangat lively. Dia tahu apa yang dia mau. Yang menurut kamu ini tipe gue banget.
ini yang kayak gini secara personalitinya gue suka banget gitu. Bukan cuman tampilan luar, tapi dalemannya dia pun kamu suka. Dan you see her as a very attractive person. Jadi mau luar dalam kamu suka. Okay, I feel like aku ngerasa kayak at some point kamu pingin, walaupun kamu nggak ngomong, which is ya menurutku agak konyol sih ya. Kamu pingin dia tuh tahu perasaan kamu seperti apa sama dia. Walaupun di dalam diamnya kamu. Kayak contoh misalnya ya, I hope she can feel what I feel. I hope she knows what I feel about her. Kayak gitu. Dan juga aku ngeliat di sini banyak yang membuat kamu, mungkin ada masa-masa kamu merenung, ada masa-masa kamu mungkin ya ngerasa kayak, why I like this person so much? Why I love this person? Why is he so attractive to me? Dan ada juga di sini kamu ngerasa kayak, kenapa sih gue nggak bisa ngungkapin? Kenapa sih gue nggak bisa ngomong apa adanya? Well, you're an Aries. Harusnya orang Aries itu very expressive. Tapi di sini ya kartunya bicara lain. Dan kamu juga ngerasa maybe this is time. Sudah waktunya kamu keluar dari pola lama kamu. Kamu lebih ekspresif, kamu lebih apa ya? Ada rasa kamu juga takut kalau ya kamu nggak punya chance lagi. So di dalam kesendirian kamu ini, kamu kayak merasa kalau gue kayak gini terus gue pasti bisa kehilangan dia. Di sini aku ngerasa kayak you think about the future a lot. Okay, kamu banyak berpikir tentang masa depan, banyak mungkin berangan-angan tentang masa depan. Dan di sini Two of Cups and Four of Wands, kamu menginginkan sebuah hubungan yang stabil sama orang ini. Okay, let's see. Ace of Swords. Kamu tuh seakan-akan pengen ngeluarin semua isi pikiran kamu tuh ke dia. Banyak yang kamu pikirkan dan pingin kamu omongin, cuman yang mungkin sampai sekarang belum pernah kamu lakukan. There's so many things in your head that you want them to know. Yang kamu pingin mereka tahu. Aku tuh ngerasa kayak kamu pengen fight tapi kayak ada yang ngeganjel gitu. Ada, bukan ngeganjel, kayak ada yang mungkin perasaan apa ya,
intimidated karena aku ngeliat di sini dia seorang Queen of Wands. Mungkin kamu ngerasa terintimidasi sama dia. Mungkin kamu seorang Knight of Pentacles, dimana kamu ngelihat dia begitu bersinar, yang ada hal-hal dari diri dia yang membuat kamu mungkin agak minder. Dan aku ngeliat di sini ada niat kamu sebetulnya pengen menyampaikan yang tadi aku bilang, apa yang ada di kepala kamu. Hal-hal mungkin mungkin kamu selama ini tidak pernah komunikasiin segala sesuatunya dengan jelas. Dan kamu mungkin sadar kalau itu semua yang membuat hubungan kalian gak kemana-mana misalnya. Karena kamu gak pernah benar-benar terbuka ngomongin apa yang kamu pikirin, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka tuh kamu pendam sendiri. Dan sekarang kamu mungkin mulai menyadari kalau itu semua ya dengan gua kayak gini ya gua nggak akan pernah bisa punya hubungan yang stabil karena akan banyak salah paham. Oke. Aku rasa pilihan kamu udah mentok deh. Aku ngerasa pilihan kamu udah mentok ke orang ini deh. Soalnya ini aku ngerasa lebih ke arah hubungan sih di bacaan ini. Kayak mungkin kamu banyak merenung, kamu banyak mungkin selama ini coba cari sana sini, tapi pada akhirnya kamu nggak benar-benar nemu apa yang kamu cari gitu. Dan mungkin selama ini ya, kalaupun kamu tanpa sadar kamu membandingkan dia dengan orang lain, kamu selalu end up-nya milihnya dia. Jadi kamu ngerasa kayak oke, I'm trying loh, gue nyoba loh, tapi memang kenapa ya, kok ke dia terus. Dan aku ngeliat di sini kamu sudah siap sih, pingin. Jadi gini, mungkin dulu kamu bareng sama ini orang, either kamu pacaran atau tidak, kamu dulu pas deket sama orang ini, kamu mungkin nggak benar-benar memasukkan dia ke dalam dunia kamu. Jadi kayak kamu masih pasang tembok, kayak dia nggak boleh terlalu dekat sama kamu secara emosional, atau dia nggak boleh terlalu banyak tahu tentang kamu. Tapi mungkin kamu antara sadar dan tidak sadar. Nggak berarti kayak kamu nggak sadar, oh enggak, lu nggak boleh masuk. Enggak, bukan kayak gitu. Dan sekarang kamu menyadari kalau kamu banyak defensif, kamu banyak mungkin terlalu tidak, itu yang disebut dengan emotionally unavailable. Kita bisa saja suka sama orang, tapi kalau dalam diri kita tidak siap, akan ada tembok di situ secara otomatis. Karena kita, misalnya contoh, orang takut disakiti, itu emotionally unavailable. Orang takut disakiti, takut diselingkuhi, takut ini, takut itu emotionally unavailable. Fear based, oke? So akhirnya nggak mau terlalu cerita, nggak mau terlalu terbuka, nggak mau terlalu kadang cewek juga yang dia ngerasa gue udah apa adanya, tapi dia juga merasa takut disakiti. Sebetulnya dia tidak mengizinkan si cowok itu masuk dalam hidup dia sebetulnya, tapi banyak orang tidak sadar. Mungkin banyak dari kamu yang dengerin readingan ini pun tidak sadar. Banyak sekali orang tuh emotionally unavailable.
Orang yang emotionally available, mereka sudah tidak takut sama yang namanya disakiti. Karena mereka, ya mereka secure. Mereka mengizinkan cinta untuk masuk. Gak ada rasa takut. Karena mereka tidak insecure. Karena mereka tidak harus mengontrol perasaannya atau mengontrol situasi. Just let life, unfold. Orang yang masih banyak takutnya, itu sebenarnya mereka emotionally unavailable. Orang yang emotionally unavailable emang nggak bisa emosi? Ya bisa, karena nggak ada hubungannya. Justru karena sebetulnya mereka kenapa bisa sampai marah? Karena mereka maunya dapat dulu. Dia mau cari yang membuat dia secure. Karena dasarnya tidak secure, insecure. Orang insecure itu pasti emotionally unavailable. Kadang kita nggak sadar kita itu emotionally unavailable. Aku pernah jadi orang emotionally unavailable. Aku tidak sadar saat itu aku ngerasanya aku emotionally available. Padahal sebenarnya enggak. Setelah aku ngerti ternyata enggak. Jadi banyak dari orang-orang itu yang emotionally unavailable. Jadi mereka harus ngerasa secure dalam hubungan itu, mencari security dalam hubungan aja sebenarnya udah emotionally unavailable. Tidak available, jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak ngebuka karena takut sakit kan ya. Ada rasa takut sakit. Namanya juga udah rasa takut sakit, berarti kan ada yang ditutup ya. Nggak dibuka sebetulnya. Nah itu banyak orang tidak sadar. Jadi klienku aja yang datang ke aku itu rata-rata semua itu emotionally unavailable. Sampai pada di mana titik mereka sudah mengenal dirinya dengan baik. Mereka sudah mulai pelan-pelan keluar dari insecure-nya, baru mereka bisa available lagi. Gitu loh. For the first time in their life maybe. Gitu loh. Dan aku membantu untuk bisa menjadi diri sendiri, tidak takut sama perasaan sakit hati. Oke, dan di sini aku ngelihat kamu mulai mau untuk membuka diri, membiarkan dia masuk ke dalam diri kamu. Membiarkan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, melihat kamu apa adanya. Apa adanya di sini bagus dan jeleknya kamu. Kadang orang kan cuman mau nunjukin bagusnya dia doang. Dia tidak mau nunjukin jeleknya dia. Tapi kalau orang yang apa adanya, ya jelek bagus ya ini gue. Tapi dalam artian bukan yang nggak mau berubah ya. Ada juga orang yang ini agak sulit sih memang untuk kebanyakan orang untuk dimaknai dengan benar ya. Menjadi apa adanya bukan berarti ya gue jelek ya gue jelek, bukan. Menjadi apa adanya ya siapa kita, gitu loh. Yang jelek ya harus diberesin. Tapi ya bukan dalam artian menjaga hati, menjaga diri supaya tidak disakitin, bukan. Tapi ya udah, kayak klienku suka nanya, coach kamu nggak takut satu hari kamu diselingkuhin atau apa? Enggak. Kok bisa? Kok bisa? Because I'm secure. Aku nggak takut karena aku tahu aku bisa milih. Dan aku tahu apa yang aku kasih gitu. Dan aku tidak akan attach dalam artian mencari kebahagiaan dalam diri dia. Aku tidak akan begitu. Jadi ya otomatis I'm secure dan aku tidak takut untuk diselingkuhin. Bukan berarti I'm fine dengan diselingkuhin, bukan ya. Tapi aku tidak dengan pasangan itu ketakutan diselingkuhin itu enggak gitu. Jadi intinya mulai belajar untuk terbuka dan menjadi diri apa adanya gitu loh. Dan di sini aku ngeliat ya ada pengharapan kalau moga-moga dia nih masih mau sama gue. Jadi aku ngeliat di sini ada niatan untuk maju walaupun masih kayak kuya, kura-kura, tapi ada gitu. Oke. So, kita lihat di readingan lanjutannya akan bagaimana. Dan mungkin kita lihat juga si pasangan ini dalam keadaan seperti apa di video lanjutannya. Oke. Untuk lihat video lanjutannya, kamu harus member dulu. Untuk member, kamu bisa klik yang ada di komen di bawah. Klik linknya aku sediain untuk gimana bisa jadi member. Klik di situ, oke.
And guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.